Hai, salam jumpa dan apa kabar Sobat Setia Radio Suara Kasih yang lagi dengerin kita di frekuensi 89,3 dan juga tentunya yang selalu setia menyaksikan kita di channel YouTube Radio Suara Kasih. Senang sekali nih karena kita berjumpa lagi kali ini dalam YMB yang udah berkreasi untuk episode yang ketiga. Dan barengan sama Daud Jonathan, seperti biasa kalau di YMB yang udah berkreasi itu selalu mengundang anak-anak muda yang sedang berkreasi ya dengan apa yang menjadi tujuan mereka sendiri. Dan kali ini senang sekali di sampingnya Daud sudah ada sosok laki-laki yang tidak kalah tampan dari saya ya. Karena memang kita berdua hari ini sama-sama tampan, kita percaya itu. Dan pasti Sobat Suara Kasih yang lagi nonton bahkan yang lagi dengar juga mengiyakan saja ya. Karena dengar dari suaranya kayak vibes ketampanannya itu mulai menendang-nendang kayak gitu ya. Oke, ini Daud mau ngucapin dulu nih selamat datang buat Kak Adit Kani gitu ya. Oke, betul. Selamat datang di Suara Kasih. Thank you banget sudah siapin waktu buat mampir. Dan di awal ini mungkin perkenalan dulu lah ya. Namanya siapa, tinggal di mana, statusnya apa gitu mungkin. Silakan. Statusnya jomblo. Jomblo ya. Oke, diawali dari status. Nama lengkapnya dulu mungkin boleh dikasih tahu. Kalau nama lengkap saya Andre Aditya Kadi, biasa disapa Andre Adit, sayang juga boleh. Sayang juga boleh, tapi kalau yang ada kepastian aja ya. Iya. Kalau yang belum ada kepastian jangan coba-coba manggil sayang, bahaya. Oke, jadi panggilannya Andre Aditya, Adit juga bisa. Adit. Oke, jadi Daud panggilnya Adit. Jadi Sobat Suara Kasih, Kak Adit ini merupakan anak muda yang kalau mau dibilang juga sudah banyak meraih prestasi dalam beberapa kegiatan di lingkup kota, bahkan lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur juga gitu ya. Jadi hari ini kita ngundang Kak Adit untuk mampir ke studio Suara Kasih buat ngobrol-ngobrol sedikit ya. Yang sekiranya juga di Yang Muda Berkreasi ini juga bisa menghadirkan inspirasi untuk semua sobat setia, khususnya para kaula muda yang lagi dengerin dan juga yang lagi nonton kita saat ini. Karena memang sekarang Kak Adit lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk ngurus beberapa kegiatan nih, Kak. Terus juga karena kebetulan baru lulus kan, jadi memang lagi cari kerjaan juga. Lagi bergumul ya ceritanya. Lagi bergumul dengan pekerjaan. Kalau boleh tahu juga nih, kasih tahu sama semua yang lagi nonton, yang lagi dengar, ini lulusan dari mana, jurusan apa? Mungkin coba tahu kan ada yang mau langsung, oh ini bisa nih ya, bisa dipekerjakan di sini kayak gitu kan, bisa. Kalian promosi prodi mungkin. Boleh silahkan, Jadi, bebas. Baik, Adit lulusan dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Sains dan Teknik, program studi fisika. Fisika, wow. Ini boleh kerja di mana nih untuk perkiraan cuaca kah? Iya, di BMKG. Dosen juga boleh. Kalau perkiraan suasana hati juga bisa ya. Dikondisikan. Oke, baik. Kalau tadi Adit bilang saat ini sedang sibuk beberapa kegiatan. Kita juga tahu track record dari Kak Adit ini ya. Mungkin kalau yang sudah saling follow sama Kak Adit di medsos, nanti kalau bisa kita tambahin medsosnya di bawah boleh ya. Kita tambahin Instagramnya mungkin supaya followersnya meningkat gitu. Saya juga boleh ya. Nanti editor tolong. Jadi kita tahu kalau memang kita sudah saling temanin sama Kak Adit di medsos, itu setiap hari sering mengunggah kesibukan kesehariannya nanti di sini di sana gitu kan. Jadi memang juga kalau anak-anak muda yang lihat pasti langsung waduh ini kayaknya sibuk-sibuk keren ya. Karena ada orang yang sibuk-sibuk nggak keren karena sibuk-sibuknya nggak ada dampak gitu. Tapi kalau ini wow ini kayaknya berdampak sekali. Berdampak banget gitu ya. Iya. Jadi boleh kasih tahu Kak Adit sekarang sibuknya ngapain aja di mana kayak gitu. Ya kalau sekarang selain sibuk cari kerjaan juga lagi sibuk ngurus beberapa kegiatan ya. Paling kalau karena kebetulan kemarin sempat terpilih jadi Duta Rupiah nih. Wow. Dari Bank Indonesia tuh biasa punya kegiatan sosialisasi. Jadi nanti kita Duta Rupiah sebagai agen untuk turut terjun langsung ke lapangan untuk sosialisasi terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Waduh, kalau cinta, bangga dan paham rupiah udah pasti rupiahnya bakal nampol. Hopefully ya guys. Ya, jadi oke, terpilih sebagai Duta Rupiah Floba Morata 2023. Ini boleh diceritakan dulu nih gimana ceritanya sampai bisa ikut serta dalam ajang pemilihan Duta Rupiah ini. Gimana tuh awalnya? Nah, awalnya tuh dari awal tahun sih Kak. Karena kebetulan kan awal tahun
Adit terpilih jadi juara 5 duta bahasa tuh Kak. Oke, Jadi- nanti kita mampir ke duta bahasanya dulu. Boleh. Jadi di awal tahun 2023. Di awal tahun 2023 kan ada teman sempat mention di akun Instagramnya Dubas waktu itu. Jadi coba-cobalah ikut kan. Kebetulan ada juga orangnya introvert. Ya, aduh. Jadi ya sekalian untuk menambah value dan Yes. mengeksplorasikan selagi masih muda gitu. Jadi setelah terpilih akhirnya kayaknya masih kurang nih. Masih Kak. kurang. Oke. Jadi cobalah dan ternyata di bulan Juli ada pendaftaran Duta Rupiah. Jadi Adit mulai daftar, ikut berbagai seleksi dan akhirnya bulan November final dan terpilih sebagai juara 2 kemarin. Juara 2, wow, juara 2 lumayan sih ya, juara 2. Baik, juara 2 Duta Rupiah Floba Morata 2023. Itu kira-kira bakalan menjabat berarti sampai kapan nih? Setahun, 2 tahun? 1 tahun menjabat. 1 tahun. Karena memang pemilihannya bakalan ini ya. Setiap tahun. Setiap tahun ada. Oke, mungkin Sobat Suara Kasih yang lagi dengar sama pemirsa Suara Kasih Channel yang lagi nonton pasti bertanya-tanya, gimana sih Duta Rupiah itu, ya kan? Karena memang juga buat orang awam yang belum terlalu tahu soal Duta Rupiah, pasti mereka ingin mengetahui Duta Rupiah tuh ngapain aja sih dan gimana sampai adanya Duta Rupiah kayak gitu. Oke, kalau kita mulai dulu nih dari gimana sampai ada Duta Rupiah nih Kak. Karena kebetulan buat teman-teman, kalau kita biasa nyapa teman-teman rupiah itu dengan sebutan Sobat Rupiah. Sobat Rupiah. Kalau di sini Sobat Suara Kasih ya. Boleh collab. boleh. Jadi kalau karena kan Bank Indonesia tuh punya banyak banget tugas kan gitu Kak. Jadi dibutuhkan perpanjangan tangan gitu Perpanjangan Kak. Jadi tangan, sehingga yes. Duta Rupiah hadir baru 3 tahun belakangan 3 gitu. tahun. Dan dengan memanfaatkan potensi-potensi anak muda khususnya kaum muda NTT gitu dalam menyebarkan visi misi terkait dengan cinta bangga paham rupiah. Cinta bangga Nah, paham karena rupiah. Produk utama dari Bank Indonesia itu kan rupiah Rupiah. itu sendiri. Uang ya yang setiap Iya, hari kita uang. kerja banting tulang buat nyari cuan. Dan akhirnya setelah terpilih emang tugas utamanya itu sosialisasi tentang cinta bangga paham rupiah. Jadi udah banyak kegiatan yang kita lakukan. Tidak hanya di dalam Kota Kupang Kak. Yes. Kita kemarin juga sempat ke ND di Universitas Flores dan Oke. beberapa tim juga udah ada yang ke Sumba, ke Labuan Bajo dan nanti bakal ada di Atambua juga Kak, Atambua, rencananya. mendatang ya, Iya, Atambua. mendatang. Oke, mensosialisasikan soal cinta bangga dan paham rupiah. Kenapa harus mensosialisasikan soal 3 komponen penting ini? Kenapa harus cinta, kenapa harus bangga, dan kenapa harus paham soal rupiah? Ya karena kan balik lagi rupiah itu kalau teman-teman Sobat Rupiah tahu rupiah itu kan sebagai simbol kedaulatan NKRI. Yes. Karena kalau dulu di sekolah itu kita belajar ada simbol bahasa, terus bendera. Nah yang perlu kalian ketahui juga rupiah itu merupakan simbol negara yang sebetulnya memang harus kita jaga karena itu merupakan identitas kita kan Kak gitu. Dan juga kalau kita lihat perkembangan di masyarakat sekarang tuh mereka memperlakukan rupiah tuh cuma yang sekedar oh ya sudah kan cuma duit doang. Cuma duit ya. Jadi ya duit-duit saya mau ngapain juga terserah kan. Nah jadi dengan hadirnya kita sebagai Duta Rupiah menginformasikan ke masyarakat juga bagaimana seharusnya kita memperlakukan rupiah itu dengan bijak. Dengan bijak. Seperti merawat rupiah dengan menggunakan dompet panjang Kak. Oke, merawat say. Gak hanya dia aja yang dirawat. Harus merawat rupiah juga. Oke, jadi kayak merawat berarti nggak boleh dilipat. Iya, ada 5T sih Kak. Apa tuh 5T? Tidak di stapler, tidak dilipat, tidak diremas, tidak dibasahi dan tidak dicoret. Oke, ini pembelajaran buat admin kita juga di sini gitu ya. Oke, baik, thank you banget nih Kak Adit. Jadi itu dia ya soal cinta bangga dan paham rupiah. Juga sekalian untuk menghindari ini ya, peredaran uang palsu mungkin ya kan. Sekarang juga lagi marak tuh uang palsu. Jadi jangan sampai sobat setia Suara Kasih, sobat rupiah ya, salah mempergunakan. Ini takutnya nanti sebentar saya siaran langsung bahasnya bukan sobat Suara Kasih lagi tapi sobat rupiah, gawat ini ya. Oke, jadi benar-benar cuman mensosialisasikan soal cinta bangga dan paham rupiah. Iya, dan kebetulan tahun ini juga kita dikasih materi juga terkait dengan kebank sentralan dan sistem pembayaran Kak. Di tahun ini ada yang baru soalnya. Jadi kan produk dari BI sekarang ada pembayaran non tunai lewat KRIS Kak. KRIS, yes, betul. Jadi kita juga mempromosikan
produk kris-nya itu sendiri ke masyarakat, bagaimana penggunaannya, apa manfaat dari kris gitu. Jadi tidak hanya soal uang tunai, tapi bagaimana transaksi non tunai itu bisa berjalan dengan baik di masyarakat. Oke, dan kalau mau dibilang juga transaksi non tunai bakalan lebih aman ya kan? Iya, betul. Terhindar banget, dari kehilangan uang, kecopetan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik Kak Adi. Jadi meniti karir Cielah di BI ya sebagai Duta Rupiah Flow Bamorata 2023 itu berangkat dari Duta Bahasa dulu. Ini kita Duta Bahasa itu terpilihnya di bulan apa? Di bulan Maret 2023 kan. Bulan Maret 2023. Boleh lagi nih berbagi cerita sama kita. Kenapa sampai punya kemauan untuk terjun, karena memang pertama tuh dari Duta Bahasa ya kan? Iya, dari Duta Karena Bahasa. sebelum-sebelumnya belum pernah ikut ajang apapun. Belum pernah Kak. Jadi pure Duta Bahasa tahun 2023 itu yang pertama. Untuk seorang dirinya Kak Adit yang tadi katanya introvert Banget ya. sih Kak. Apa sih yang membuat Kak Adit sampai yakin untuk oke, Duta Bahasa kayaknya beta pun jalan untuk mencapai masa depan cerah kayak gitu. Jadi waktu itu kan kalau tadi Adit mention, ada temen kan mention di Instagram gitu, ada nih Duta Bahasa lagi opening buat pendaftarannya gitu. Iya. Jadi yaudah coba-coba aja kan sekalian melatih jiwa introvert ini. Yes. Dan karena menurut Adit juga kemampuan public speaking Adit kan kurang gitu. Jadi karena Adit melihat ini suatu wadah yang bagus buat anak muda dalam mengembangkan potensi diri. Jadi kenapa nggak dicoba aja dulu gitu. Dan akhirnya setelah melalui berbagai tahapan seleksi, dari seleksi berkas maupun deep interview, akhirnya terpilihlah Adit gitu. Terpilih. Jadi ketika terpilih untuk menjadi beberapa dari sekian banyak gitu yang lolos seleksi administrasi, mungkin itu pengetesan kayak gimana aja tuh yang dilalui sama Kak Adit dan teman-teman. Jadi tesnya ada beberapa tahap kayak gitu, mungkin dites kayak gimana sampai berhasil terpilih sebagai Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau sama kayak ajang-ajang lain itu biasa kan ada seleksi berkas dulu Kak. Terus setelah itu kita ada karantina selama beberapa hari dari kantor bahasa. Oke. Jadi dikasih beberapa pembekalan materi gitu, dan kemudian akhirnya dikasihlah deep interview gitu. Yes. Setelah ada tahapan interview, lanjut ke babak unjuk bakat Kak. Unjuk bakat, wow. Nah, jadi waktu itu unjukin bakat apa nih? waktu itu sebenarnya nggak ada prepare mau unjuk bakat apa Kak. Soalnya kayak ya kurang percaya diri aja gitu, nggak punya bakat apa-apa cuy, modal nekat. Jadi apa yang ditampilkan? Ya udah monolog aja deh gitu. Monolog. Soalnya kalau main musik nggak bisa kan. Ya udah monolog aja, siapa tahu bisa gitu kan. Karena kan memang nggak semua orang bisa monolog juga kan. Iya betul. Jadi kayak yang lebih sering ditampilkan mungkin menari, bernyanyi, bermain musik, baca puisi. Tapi yang satu ini monolog bos, paling lain di antara yang lain. Kayang juga bisa. Oke, jadi akhirnya terpilih tuh. Berproses terpilih sebagai juara 5 Duta Bahasa. Juara 5 Duta Bahasa. Nah, kalau sekarang sudah terpilih dan memposisikan diri sekarang sebagai juara 5-nya Duta Bahasa, peranan apa sih yang Kak Adit lakukan bersama dengan teman-teman yang lainnya di Duta Bahasa itu? Oke Kak, jadi sebelum kita masuk tuh kalau di Duta Bahasa ada istilah Trigatra Bangun Bahasa nih Kak. Trigatra, oke. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai Bahasa asing. Jadi bagaimana peran anak muda dalam mensosialisasikan juga terkait dengan Trigatra Bangun Bahasa itu ke masyarakat. Jadi kemarin beberapa kegiatan sudah dilakukan itu, kita ada kunjungan ke sekolah-sekolah di Naikoten, kemarin SD Naikoten. Terus kita juga sempat ke rumah baca Uibaha di Kolhua. Gitu. Jadi kita jadi volunteer di sana buat anak-anak di sana sebagai agen literasi gitu. Oke. Jadi karena memang kehadiran Duta Bahasa di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Timur juga memang sangat membantu ya. Bukan cukup membantu lagi nih, tapi sangat membantu untuk memberikan edukasi buat anak-anak yang mungkin anak-anak zaman sekarang ini kan agak sedikit mengalami ketinggalan, keterlambatan mendapatkan informasi soal budaya adat istiadat yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi memang kehadiran Duta Bahasa juga salah satunya untuk memperkuat lagi gitu ya pengetahuan tentang budaya. Dan literasi. Kemudian literasi sama juga penguasaan bahasa Indonesia yang mungkin masih minim gitu di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, serta harus menguasai bahasa asing. Karena memang walaupun mungkin
orang Kupang bilang ketong berpikir bahwa ketong tinggal di Kupang, Iya. harus full omong bahasa Kupang, jadi ketong melupakan bahasa asing. Bukan berarti gitu ya, harus juga bisa menguasai. Karena ketong pernah tahu Tuhan tempatkan ketong pun kesuksesan tuh apakah ada di Kupang di Indonesia atau mungkin bisa di New York dan lain sebagainya, iya kan? Oke, luar biasa. Ini sangat menarik ya, Sobat Suara Kasih dan juga tadi Sobat Rupiah. Karena memang berangkat dari dirinya yang benar-benar introvert, akhirnya memiliki keinginan untuk terus berjuang menggali potensi dari dalam diri melalui ajang yang diikuti sama Kak Adit, yaitu Duta Bahasa. Kalau sejauh ini sudah melangkah mengikuti Duta Bahasa dan terpilih sebagai juara 5, kemudian juga Duta Rupiah terpilih sebagai juara 2. Apa sih yang membuat Kak Adit itu selalu merasa puas? Atau mungkin apa yang selalu membuat Kak Adit merasa puas dengan pencapaian sekarang tuh apa? Ataupun kalau mungkin merasa tidak puasnya tuh di apa dan merasa puasnya tuh di apa kayak gitu? Kalau merasa puas sih ya itu tadi Kak. Sebetulnya kan goals aku ikut Duta Bahasa, Duta Rupiah itu kan untuk melatih public speaking dan ngerubah jiwa introvert ini kan. Jadi dengan adanya ini sering terjun ke lapangan, akhirnya jadi tahu akhirnya ternyata Adit juga bisa selain di akademik, non akademik juga bisa gitu. Karena ya kita sebagai anak muda juga memiliki daya saing yang sama dengan orang-orang di luar sana gitu. Jadi itu sih yang bikin Adit puas sampai hari ini, kayak ya ternyata bisa sampai ada di titik ini gitu. Terus kalau untuk yang masih mengganjal nih, yang bilang aduh kenapa beta Sony bisa begini, yang masih menghambat gitu untuk terus maju tuh apa? Mungkin ada pemikiran-pemikiran kayak gimana yang mungkin masih menghambat? Mungkin kalau sampai hari ini itu sih Kak yang jadi salah satu tantangan terbesar Adit tuh karena masalah percaya diri sih Kak. Percaya diri. Ya walaupun sering turun ke lapangan tapi selalu ada sih rasa insecure, rasa kurang percaya diri, kayak aduh teman-teman kayaknya bagus nih, kayaknya Adit enggak gitu. Selalu ada, setiap kali ada sosialisasi setelah selesai itu kayak yang aduh tadi bagus enggak ya? Tadi bagus enggak gitu, ya? Aduh kayaknya dia lebih bagus deh, gue enggak deh. Tapi kalau memang terus-menerus merasa nyaman dan aman dalam perangkap perasaan atau feeling yang kayak gitu, kayaknya bakalan menyesatkan kita sih. Iya, betul. Tapi luar biasa karena perlahan sudah memulai membangun keberanian untuk berangkat keluar dari dunia yang introvert ini, harus lebih ekstrovert lagi. Karena memang dunia tidak seburuk itu sih. Kalau memang mau pikir-pikir mungkin kita menjadi tertutup karena mungkin di luar sana ada begitu banyak hal-hal yang buruk gitu kan. Tapi tidak semua di luar itu buruk, kita bakalan menjumpai banyak juga kebaikan kalau memang kita mau memulai untuk menemukan segala kebaikan gitu ya. Ada satu hal yang Adit pelajari setelah mengikuti beberapa ajang gitu kan, akhirnya jadi tahu terkadang yang buruk itu bukan pandangan orang gitu, tapi dari pikiran sendiri. Dari pikiran sendiri itu yang menyesatkan kita. Betul. Makanya kan sebisa mungkin ya mengelola pikiran ini supaya jangan menyesatkan kita lagi. Always be positive. Iya. Oke, kalau memang sudah lumayan berpengalaman pada Duta Rupiah, Duta Bahasa, mungkin selain kegiatan-kegiatan di Duta Bahasa itu di bawah naungan Kantor Bahasa, ya? Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke. Jadi di bawah naungannya Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini mungkin selain menjalankan tugas sebagai Duta Bahasa dan Duta Rupiah, ada lagi nih mungkin tugas-tugas lain di luar itu yang pernah ditawarin oleh pihak mana gitu untuk jadi apa dan apa begitu, mungkin ada Kak Adit? Kalau sejauh ini pengalaman yang Adit dapat ya selain jadi agen sosialisasi, itu sempat juga ditawarin beberapa kali di radio juga sebagai pemateri waktu itu, dan kebetulan minggu depan juga Adit ada kegiatan bersama dengan Kantor Bahasa dan dipercaya jadi salah satu narasumber. Wow. Jadi memang kita nggak salah undang orang nih ya. Ini tepat juga nih untuk menghadirkan inspirasi buat semua yang lagi dengar dan juga yang lagi nonton, karena memang kita menyoroti ini untuk semua kaula muda di luar sana yang memang masih hidup dalam introvert, yang tidak mau terbuka, yang tidak mau menggali potensi yang ada dalam diri. Nah, kalau boleh tahu berangkat dari semua pencapaian Kak Adit di umur sekarang, kalau boleh tahu umur berapa nih? Aduh, kalau bicara umur 22 Kak. 22, wow. 22 nih bos. Senggol. Tapi memang sudah banyak pencapaian ya. Nanti ntar disenggol ya. Ini sebenarnya sosok Kak Adit waktu masih kecil tuh pengennya jadi apa sih? Sampai kayak sekarang tiba-tiba sarjana sains, terjun ke Duta Bahasa, kemudian Duta Rupiah. Emang dulu waktu kecil pengennya jadi apa kayak gitu? Kalau Adit
ditanya Kak, pengen jadi apa tuh banyak Kak, macam-macam kayak apalagi sesuai anak mood aja kecil sih. kan. Tapi waktu itu pengen banget jadi pilot atau pramugara sih Kak. Pilot atau pramugara. Oke, kalau gitu kita ucapkan selamat datang di Suara Kasih Airlines. Tapi terhalang tinggi badan sih Kak. Oh, dan ya mau ditinggikan lagi juga kayaknya Udah sudah nggak mungkin ya, soalnya udah lewat 20 tahun bos. Baik, luar biasa. Sepanjang apa ya perjalanannya Kak Adit untuk menemukan jati diri, atau sudah menemukan nih? Belum ya, belum begitu sempurna masih menemukan. sih, masih terus mengeksplor ya jati diri. Apa sih? Jadi masih terus mengeksplor untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya, karena memang masih umur 22 tahun juga tuh masih bingung gitu Kak. Ini suku Pang lah ya. Nanti di akhir pakai English deh. Bahasa kalbu sih. Bahasa kalbu. Oke. Titi DJ. Betul ya? Jadi ini yang menjadi apa ya, pemberi semangat paling total buat Kak Adit untuk lo harus bisa kejar apa yang lo mau, lo harus bisa terlepas dari lupung dunia yang introvert itu dan lain sebagainya. Siapa yang paling mendorong Kak Adit untuk semakin hari semakin keluar dari zona yang mungkin nyaman atau tidak dengan introvert itu? Biasa yang selalu mensupport tuh kakak sih Kak. Karena kita dari kecil kan udah bareng. Dan kebetulan memang Adit kan dari SMA udah pindah ke Kupang gitu, dan cuma tinggal bareng kakak. Jadi apapun yang Adit lakuin tuh selalu, Kak aku mau ini nih, aku kayaknya mau ikut kegiatan ini nih gitu. Jadi kakak selalu bilang ya udah ikut aja, selagi hal yang positif dan membangun kenapa enggak gitu kan. Jadi kemarin juga karena rasa insecure ini Kak, sempat nggak mau daftar duta bahasa. Waduh. Tapi didorong oleh kakak, ya udah daftar aja gitu kan, kegiatannya juga bagus, bermanfaat banget kan. Jadi ya udah dengan penuh keyakinan dan support dari kakak akhirnya join lah. Gitu. Join. Jadi kakaknya nih luar biasa ya. Jadi buat yang punya kakak, punya adik juga tidak terlepas tapi dari walaupun jauh dari orang tua gitu ya. Tapi memang orang tua juga pasti selalu mendoakan apalagi anaknya gitu kan. Kalau untuk berada di posisi yang sekarang, mungkin Kak Adit punya role model kayak gitu. Siapa sih yang dijadikan Kak Adit untuk bercermin, mengambil inspirasi dari dia untuk berlatih dan bisa lagi nih menggali potensi dari dalam diri? Mungkin ada role modelnya. Mungkin ini terdengar klasik sih Kak, tapi ya kalau ditanya role model udah pasti ayah sih. Ayah. Emang lah ayah. Jadi kuat seperti ayah. Nah, ini kayaknya kita gak usah bahas lagi lanjut soal ayah, soalnya bahaya sih. Aku hanya itu soalnya entah kalau gimana bahas soal orang tua itu kan agak sedikit sensitif ya. Jadi janganlah nanti ketempanan kita hilang. Oke. So kalau sekarang memang baru saja selesai studi. Kemudian lagi sibuk-sibuk sama duta bahasa, duta rupiah, lagi bergumul juga untuk menemukan pekerjaan. Apa sih planning untuk masa depannya Kak Adit? Ya kalau planning sekarang selain cari pekerjaan itu emang Adit lagi prepare buat mau daftar LPDP kan, untuk lanjut studi S2 gitu, dan emang sekarang fokusnya LPDP dan pengen jadi dosen ke depannya gitu. Oke. Kita turut mendoakan gitu ya. Semoga jalan Tuhan juga ada di Suara Kasih yang membuka red carpet buat Kak Adit menjalan untuk lolos LPDP. Kemudian untuk harapannya juga pengen jadi dosen, baik lah. Kita doakan semoga yang terbaik pasti diberikan. Nah Kak Adit, ini kalau kita berangkat lagi ngomong soal anak-anak di Nusa Tenggara Timur, khususnya di kota Kupang tercinta ini, yang memang dari pandangan kita anak-anak zaman sekarang tuh mungkin lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk nongki-nongki yang gak punya tujuan. Terus mereka menghabiskan waktu untuk melakukan 1001 kegagalan yang membuat masa depan mereka stuck di situ. Dan juga mungkin buat mereka yang masih menutup diri sampai hari ini, terus menjadi kaum rebahan yang masih terus malas untuk menggali potensi dari dalam diri. Kak Adit boleh dong sedikit statement buat anak-anak muda, buat pendengar, buat yang lagi nonton, untuk mereka yang mungkin sedang terjerumus dalam pergaulan yang tidak mengembangkan mereka, yang mungkin membuat mereka tersesat, yang mungkin juga membuat mereka masih terus menutup diri untuk terus menggali potensi yang ada dalam diri. Pesan-pesan versinya Kak Adit kayak gimana sih? Masalahnya ini duta bahasa sama duta rupiah ya kan? Silakan. Mungkin kalau dari Adit buat teman-teman, lakukan apapun itu selagi masih positif dan bisa untuk mengembangkan value-nya teman-teman, lakuin aja gitu. Jangan pernah mikirin tanggapan orang gimana gitu. Karena
at the end of the day ya itu cuma diri kamu gitu yang Yes. gimana caranya kamu bisa bangkit gitu. Karena ada satu quotes waktu Adit skripsi yang Adit taruh di moto. skripsinya ya. Apa tuh? Jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah sih kayak gitu. Jadi, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Wow, karena kalau udah mencoba untuk menyerah pasti kecanduan ya, mau menyerah terus. Iya. Memang benar sih. Jadi intinya itu ya. Inti dari semuanya itu walaupun memang mungkin teman-teman muda di luar sana yang lagi nonton atau yang lagi dengerin kita, mungkin juga para orang tua, boleh nih sampaikan ke anak-anaknya jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Kurang lebih seperti itu. Karena baik, ya, bergerak aja dulu gitu. Kalau kita nggak bergerak ya udah kita stuck aja di situ. Gitu. Memang benar. Apalagi kehidupan anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau nggak digali ya nggak bakalan nemuin apa-apa kayak gitu. Jadi memang kita dituntut untuk harus terus berjalan dan menemukan kehidupan kita di arah atau masa yang akan datang. Baik, ini kalau juga seandainya ke depan lagi ada dibuka pemilihan duta yang lain, pasti Kak Adit ikut ya. Kita juga siap mendukung sih. Kalau boleh juga nanti kita bakalan ngundang lagi ke sini kalau emang sudah ada pangkat lagi setelah duta bahasa dan duta rupiah. Ada apa duta lagi apa ini? Kita menanti saja kesuksesannya. By the way, thank you Kak Adit sudah mempersiapkan waktu buat mampir spesial di YMB yang udah berkreasi presented by Radio Suara Kasih Kupang 89,3 FM. Kita juga pastinya terus saling mendoakan, saling support gitu ya. Karena memang mungkin dari tempat ini setelah melangkah keluar dari ruangan ini kita nggak pernah tahu masa depan yang cerah secerah apa menanti kita di depan sana, tapi memang harapan yang terbaik kita saling doakan. So sekali lagi terima kasih buat Kak Adit Kani selaku Duta Rupiah Floba Morata 2023 dan juga Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 yang sudah sempat mampir di studio Suara Kasih di YMB yang udah berkreasi episode yang ketiga. Dan tentunya Sobat Suara Kasih jangan pernah berhenti untuk pantengin terus YouTube channel kita dan jangan pernah bosan untuk dengerin kita di 89,3 karena YMB bakalan hadir setiap hari Minggu di jam yang sama, tentunya hanya di 89,3 Radio Suara Kasih di pukul 7 malam. Kita juga bakalan terus menghadirkan gestar-gestar yang mampu menjadi inspirasi untuk semua sesuai dengan tagline-nya kita di radio ini ya. Oke, akhir kata sekali lagi thank you Kak Adit dan juga mewakili kru yang bertugas Daud Jonathan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Radio Suara Kasih, di komen, di like dan juga di share sebanyak-banyaknya. Sampai di sini kebersamaan kita. Salam inspirasi untuk semua dan sampai jumpa. Thank you.